Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, ketika kita berbicara ideologi, maka dalam bahasa sastra yang kami kurat, data yang kami ambil dari dokumentasi sekaligus hasil wawancara mendalam dengan para informan, maka di Sabdana atau Syair Sabdana yang ke 19.027 kami beri tema ideologi di bawah mati bagian ke-7. Jadi ada 1 sampai 7 gitu ya. Ketika rendah hati insani akan menerima ideologi. Menerima sepenuh hati karena pembelajaran lewat sosialisasi, pola, bineka lektika sesuai dengan kapabilitas insan pertiwi. Semua niscaya berkesadaran bahwa sosialisasi kewajiban insani. Masing-masing melakukan sosialisasi sesuai dengan bidang profesi. Hal ini hanya mungkin jika partai berprofesi. Partai politik hikmatokrasi bergolongan dengan sesama profesi. Kampung Celaket Hadiningrat Kota Malang pukul 2:44 sampai dengan 47 dini hari tanggal 14 Januari 2025. Pemirsa, ketika kita hanya membaca sepintas, maka seolah sastra kurang berguna. Karena ada memang guratan sastra yang mendayu-dayu, ada juga yang menggebu-gebu, semata-mata didasarkan pada dialog imajiner ya, yang ada di dalam kalbu anak manusia, tepatnya penulisnya. Jadi boleh jadi penulis itu hanya menghayalkan, mengangan-angan, dan itu tidak salah. Karena angan-angan lazimnya juga berdasarkan pengalaman. Hanya saja ketika kita berbicara syair sabdana, maka syair yang kami kurat didasarkan pada kejadian empirik, baik yang tertera di dalam dokumentasi seperti yang ada di belakang kami ini ya. Contohnya amanat presiden yang dijadikan ya, Presiden Soekarno maksud kami, yang dijadikan menjadi garis-garis besar haluan negara ketika digodok oleh para cerdik cendekia. Ya, sama dengan Pak Harto. Ya, kalau di masa Bung Karno, di belakang saya ini ada
pedoman Kabinet Ampera, maka di depan kami sana, ya, bagian kiri, ada pedoman Ripplita. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, kita sekarang kalau masuk di dalam hikmatologi ada di tataran intelektual yang ketiga. Mengapa ada di tataran intelektual? Karena kita berbicara ideologi. Dan ideologi itu adalah hasil pemikiran yang radikal, tuntas, sempurna hingga paripurna dan dianggap istimewa, yakni adalah Pancasila. Jadi kalau kita sudah memegang teguh Pancasila, menjadi niscaya kita ini menghargai semua agama dan kepercayaan. Tanpa kita melihat dari mana agama dan kepercayaan itu berasal. Apakah dari India? Ataukah itu dianggap kepercayaan asli dari suku bangsa Nusantara? Ataukah itu berasal dari Jazirah Arabia? Ataupun dari Roma, dari Yunani? Silahkan, sepanjang diberikan legitimasi atau keabsahan di dalam sistem peraturan perundangan atau hukum positif di Indonesia, maka niscaya kita saling menghormatinya. Jadi tidak perlu kita saling sindir, ya. Ada yang setiap hari khotbah, ya, setiap hari menebarkan ayat Al-Quran. Ya, kalau itu memang ajarannya, silahkan. Ya. Bahkan kalau umat Islam itu sehari dituntut itu dibebani oleh Allah, tetapi tidak dipaksa, ya, oleh Allah dan Rasulnya. Dibebani sehari semalam 5 kali mendatangi Baitullah yang bernama masjid, musola, langgar, surau atau yang lainnya. Dan ini, ya, tidak perlu orang-orang yang di luar Islam atau bahkan orang Islam sendiri yang tidak menjalankan sholat 5 waktu di masjid untuk menyindir, ya. Kemudian pahala nanti di surga bagaimana? Nanti kalau masuk surga. Tidak perlu demikian. Karena cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara anak kecil ingusan yang tidak dewasa. Ya. Kalau dewasa tidak demikian. Kalau dewasa itu ditandai dengan lembut, sopan santun, beretika, dan menghargai sesama betapapun beda. Dan perbedaan itu tidak perlu kita sama-samakan. Ya. Setiap orang harus salamnya sama seperti orang Islam, tidak perlu. Karena itulah sejak 2025 di kanal Hikmatologi kami menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Ini kami mengikuti sang mujtahid ideologi Indonesia, yakni Presiden Proklamator bersama Muhammad Hatta, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dan salah satu tokoh Muhammadiyah yang langsung dibimbing oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi juga beliau dibimbing oleh Profesor Dr. Buya Hamka, dibimbing oleh tokoh Persis, sang mufasir Muhammad Hasan. Buya Hamka juga mufasir. Nah, salam yang disampaikan Bung Karno dengan ucapan merdeka itu adalah salam dirinya bahwa dirinya Islam Muslim. Isyhadu bi anna muslimun. Dan merdeka adalah salam nasional Indonesia. Jadi cukup. Kalau begitu saudara kita yang lain silahkan menyebut salam yang dituntun agama dan kepercayaannya, dan kita tidak perlu saling menista. Di sosial media, ya, gawe gadget semacam ini, ya,
mari kita taburi dengan cinta dan kasih sayang. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Cinta, Allah Maha Sayang. Karena Allah Maha Cinta, Maha Sayang, maka jangan diukur dengan sekedar kasih sayangnya manusia yang seringkali terpleset karena tergoda oleh sejawat yang lainnya. Jadi kalau di sosial media terbiasa itu ya, apalagi menancapnya kuku-kuku partai massa di dada ya, dengan demokrasi sebagai berhala utamanya, maka menista sesama itu keseharian tarian manusia. Jadi keseharian tarian tangan lentik manusia. Karena itulah mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Ada orang yang sangat belia tetapi punya pikiran dewasa. Ada orang remaja yang punya pikiran dewasa. Pemuda berpikiran dewasa. Contohnya adalah yang melahirkan ikrar kebangsaan yang oleh Profesor Mr. Haji Muhammad Yamin disebut Sumpah Pemuda. Itu adalah pemuda-pemuda yang dewasa. Meskipun kita juga selalu akan melihat banyak orang-orang tua secara biologis tetapi dalam jiwa, pikirannya, kolbunya masih belia. Masih belum dewasa, bahkan masih ingusan. Karena itulah penikmat, pecinta kanal Hikmatologi, kita satu dengan yang lainnya tidak lebih dari saling mengingatkan. Tidak lebih. Saling mengingatkan itu pun atas dasar kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan dalam segala bentuknya yang tidak sesuai, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, maka harus hilang. Kapan hilang? Sekarang dari diri kita. Karena itulah umat Islam, muslimin, orang-orang yang berusaha mutakin, itu setiap hari mengulang-ulang syahadatnya. Dan keterulangan syahadat itu bukan Allah tidak maha tahu, tetapi justru karena maha tahu itulah tempat kita secara energi potensial bergantung kepada Allah. Jadi di dalam diam pun kita bergantung kepada Allah, di dalam gerak pun kita bergantung pada Allah, karena maha. Tetapi saudara-saudara yang tidak meyakini Allah, memiliki sebutan-sebutan yang lain, itu adalah hak yang terbaik dan kami menghormatinya. Jadi bagi agama juga yang tidak mengenal Tuhan ya, secara letterlek ya disilahkan, karena itu adalah cara mereka beriman. Bagi orang yang mempercayai otaknya, pikirannya semata-mata berdasarkan data empirik, apa yang dilihat, apa yang dirasa, silahkan, karena itu adalah hak Anda yang terbaik. Tetapi hak yang terbaik itu tidak pernah mampu dilakukan di arena publik untuk mengatakan bahwa dirinya yang terbaik, agama dan kepercayaannya yang terbaik, sembari menista yang lainnya. Kalau kita harus, dan ini saya tanamkan kepada seluruh mahasiswa dan santri kami yang masih kecil gitu ya untuk ukuran kita ya. Artinya jumlahnya, senantiasa kami katakan agamaku yang terbaik, yang tertinggi, yang termulia, tidak ada yang menandingi. Tetapi agama saudaraku yang terbaik, yang termulia, tidak ada yang menandingi. Jadi masing-masing itu menghargai, meyakini, mengimani agamanya dan kepercayaannya tanpa menista. Itulah dewasa.
itulah bijaksana, itulah orang yang cerdas kolbunya. Karena itulah orang Jawa mengatakan, berpikir bukan sekedar dengan otak, tetapi dengan kolbu. Pernah kami mengangkat tema dalam kanal Hikmatologi, ya, the power of penggalih. Ya. Jadi kalau orang sudah menggalih, remaja, pemuda, ataupun dewasa, tua umurnya, kalau sudah sampai tataran menggalih, maka dia akan memperhitungkan, menimbang, mengingat, ya, seberapa dampak tulisannya itu, walaupun mungkin hanya menyindir saudaranya. Karena menyindir itu tidak perlu. Kalau menyindir itu sindirannya untuk menaikkan dirinya, bahwa dia menganggap paling mampu. Karena itulah ideologi di bawah mati itu niscaya. Karena apa? Karena ketika rendah hati insani itu akan menerima ideologi. Ideologi yang mana? Ideologi Pancasila. Di mana ideologi Pancasila itu konsekuensi logisnya adalah menerima ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Menerima itu tidak perlu memberontak. Memberontak itu seperti apa? Minta di kolom KTP bisa ditulis ateisme ataupun hedonisme atau isme yang lain. Maka itu tidak berprinsip pada ideologi. Tetapi ketika ada permintaan kolom agama, kemudian tertulis Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, dan yang lainnya. Kemudian ada yang tertulis ya, Ojo Dumeh, ada yang tertulis Sabto Dharma. Dalam pemikiran sederhana kami, itu adalah kebaikan. Jadi jangan hanya ditulis agama, .2, kemudian kepercayaan. Kami belum pernah melihat itu ya. Mudah-mudahan tulisannya agama .2 ya. Atau lebih tepatnya itu keimanan gitu ya. Keimanan .2 setelah nama itu dan tempat tanggal lahir, maka .2-nya itu ada keimanan Islam, keimanan Katolik, keimanan Kristen, keimanan Buddha, keimanan Hindu, keimanan Konghucu, keimanan Sabto Dharma, keimanan Ojo Dumeh, dan yang lainnya. Karena banyak sekali ya. Kalau kita sudah tahu dan saudara kita itu memiliki ragam agama dan kepercayaan, maka mari kita saling bersalaman. Salaman itu apa sih? Jangan-jangan kita ini setiap hari bersalaman, tapi kita ini malah setelah salaman mendengki ya. Tidak boleh demikian ya. Salaman itu ya bahasa Arab itu ya. Dari silem, salam, salama, salamatun, yusrimu, yaslama. Ya. Semua makna itu berarti damai, sejahtera, bahagia, ya, mendamaikan, mencintai, menyayangi, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang habis jabat tangan kemudian tidak saling mencintai, berarti orang ini belum dewasa. Kalau belum dewasa, masih anak-anak, bagus ya. Anak-anak kecil itu ya habis main tukaran. Setelah itu tidak ada 2 menit, 3 menit sudah akur kembali. Itu anak-anak. Nah, orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas itu bukan anak-anak lagi, tetapi itu adalah bapaknya anak, mbahnya anak, bahkan buyutnya anak-anak. Mudah-mudahan kita seluruh bangsa Indonesia, agama dan apapun kepercayaan kita tidak saling menyindir sembari mencela, dan kita tidak kecuali saling menyayangi antar sesama anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.